Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud. Hari ini saya ingin membahas tentang jangan menunda sesuatu yang bisa memicu terjadinya beban pikiran. Karena itu sangat tidak mengakibatkan tidak nyaman di pikiran kita. Jatuhnya untuk orang yang sakit anxiety disorder psikosomatis itu akan berimbas, dispepsia terutama juga. Ketika kita terlalu banyak berpikir yang berat, akhirnya perut kita akhirnya memproduksi gas yang banyak, mengakibatkan ketidaknyamanan di dalam lambung. Psikosomatis akhirnya datang lagi, nyeri-nyeri di sekitaran punggung, terus tangan, tenggorokan mengganjal. Jatuhnya akan seperti itu. Artinya ketika kita sudah memplanning sesuatu, jadi jika kita sudah memplanning sesuatu itu segera lakukan, atau kita jangan suloyo itu, jangan suloyo itu kalau bahasa Jawanya itu, jangan suloyo itu. Jika kita sudah komitmen, kita harus lakukan. Ketika tidak, kita akan kepikiran. Kalau saya sih begitu. Beberapa kali saya mengagendakan, karena otak kita ini kan harus kita arahkan ya, kita harus melakukan ini, melakukan ini. Jika tidak terjadi, itu biasanya menjadikan kita kepikiran. Ketika kita kepikiran, itu memicu kepada kecemasan, atau paling tidak perasaan tidak enak di level saya. Kalau dulu jadi cemas, jadi kalau cemas sudah sangat tidak nyaman. Jadi ketika hari ini kita ingin melakukan sesuatu yang A, terus kita nggak bisa dikarenakan kita sendiri malas, itu fatal akibatnya, biasanya begitu. Tapi biasanya bisa dialihkan. Ketika tidak bisa melakukannya kegiatan A, kita melakukan kegiatan B, biasanya tidak masalah. Yang jadi permasalahan biasanya ketika kita sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan A, B, C, D, E, F, G, tetapi alam tidak mendukung, ternyata ada hujan, terus atau ada kegiatan yang lain, ternyata kita terpaksa harus melakukan sesuatu, kita melayani keluarga atau apa, kita harus melakukan kegiatan yang lain. Itu biasanya kita nggak enak di hati pertama. Ketika sudah nggak enak di hati, akhirnya nggak enak dipikir, nggak enak di pikiran, akhirnya nggak enak juga di perut. Jatuhnya biasanya begitu. Makanya ada banyak mentor yang bilang, selain jaga 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang baik, kita harus senantiasa belajar sabar dan ikhlas. Ya, itu penting sekali, sangat penting sekali, sabar dan ikhlas itu. Jika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus sabar. Terus dengan keadaan sabar tersebut, kita harus membarengi dengan keikhlasan. Ketika kita sudah ikhlas, kita nggak ada masalah, nggak akan bermain-main di otak dan di pikiran kita sesuatu yang tidak tercapai itu tadi. Jadi biasa saja. Contoh ya, saya pernah ingin datang ke satu acara, dan saya sudah mengiyakan di grup tersebut. Di acara setelah libur ini, saya ingin sekali untuk di awal perdana pertemuan rutinan kita ini, saya ingin datang, saya bilang gitu. Ketika saya bilang saya ingin datang, hujan itu deras sekali. Saya kondisi terjebak di tempat teman saya itu. Setelah nge-gym sore, kita acaranya mestinya 4:30, jam 4:30 itu hujannya deras sekali. Ternyata dia bilang, ketuanya bilang, acaranya kita undur aja Pak, ada maghrib, diundur habis maghrib. Saya sudah bilang senang mendengarnya gitu. Ternyata hujan tersebut gak berhenti sampai isya. Akhirnya ada rasa yang tidak enak ya, perasaan yang tidak enak, karena sudah merasa janji, sudah menginginkan saya datang ke acara tersebut, terus sudah komunikasi dengan teman-teman soal itu. Terus akhirnya berpikir, karena memang pikiran kita ini masih sensitif ya, akhirnya pikiran kita, wah saya jadi orang yang plain plan ini, saya jadi orang yang nggak komitmen ini, saya jadi orang itu kepikirannya itu. Saya sempat sekitar 30 menit saya tidak bisa berdamai dengan pikiran saya waktu itu. Kok begini saya ya, harusnya tadi itu terjang aja hujan sedikit, orang kita sudah sembuh, kena hujan juga sudah enggak apa-apa. Padahal tadi sempat gerimis, kenapa gerimis tadi nggak keluar?
kenapa gerimis tadi nggak sempetin sikat naik motor, pulang aja, jaraknya juga dekat, harusnya kan begini, harusnya begini, nggak usah nggak enakan, nggak usah ini, nggak usah itu, harusnya begitu. Saya berpikirnya begitu, dan ternyata setengah jam itu saya lawan terus. Ini bukan cemas ya, hanya perasaan tidak enak ya. Saya lawan sampai begitu setengah jam sudah selesai, saya selesai berdamai, saya ikhlaskan, ya sudah, memang takdirnya seperti itu, tidak lagi. Ya saya enjoy dengan apa yang saya lakukan kala itu, untuk mengganti kegiatan yang saya tinggalkan. Saya harus enjoy dengan kegiatan yang saya lakukan kala itu, karena memang kita harus sabar, ikhlas. Memang hujannya belum reda, terus eh, kita terpaksa harus melakukan hal itu, dan kita harus enjoy dengan yang kita lakukan itu. Saya belajar tentang melakukan enjoy, kita cari topik. Awalnya saya hanya diem aja, karena perasaan tidak enak. Akhirnya harus buka suara, harus ngomong, akhirnya ngomong sedikit. Ini tema ketika kita lagi di tempat yang kita kurang nyaman itu, akhirnya kita ngomong sedikit, nyari tema yang kita suka, terus mulai berdiskusi sedikit membiarkan otak kita berpikir tentang diskusi tersebut biar bisa meringankan. Jadi begitu cara saya untuk mengatasi ketidaknyamanan, terpaksa tidak nyaman di suatu tempat yang kita tidak mau. Jadi begitu. Saya buat nyaman sendiri. Butuh waktu, ya butuh waktu. Karena kita memang masih belum sehat secara 100% ya, belum sembuh. Kita sudah sehat tapi kita belum sembuh 100%. Jadi kita butuh perlawanan. Jadi kita di fase seperti saya ini, yang ada itu hanya melawan. Nggak ada melepaskan, menerima, nggak ada, melawan. Jadi saya lawan terus, apapun saya lawan terus. Akhirnya yang membaik, ketika hujan sudah reda, saya buat hati saya senang. Saya pulang pamit dengan cepat. Mohon maaf ini ya, sudah lama sekali saya sudah tunggu anak-anaknya. Saya pulang jam 9 lebih, setengah 10-an saya pulang. Saya langsung lihat, alhamdulillah anak saya belum tidur. Saya kodain 3 anak saya yang di rumah, yang satu kan di pondok. Saya kodain satu-satu, saya ajak main, guyon. Setelah itu sudah jam 10, setengah 11, karena hari Jumat anak saya libur sekolahnya. Jadi agak lama sedikit saya mainnya sama anak-anak. Terus tidur bareng sekitar jam 10, setengah 11-an mungkin. Akhirnya tidur santai. Akhirnya bangun-bangun ya ini badan kaku semua, yang sedikit karena terlalu banyak olahraga, tapi pikiran perasaan juga enak, santai aja ya. Artinya kita harus memaksakan ketika kita terjebak dalam suatu suasana yang tidak menyenangkan itu, kita harus buat enjoy dengan cara kita bersabar dengan keadaan tersebut. Kita berdamai dengan diri kita bersabar dan kita ikhlas tentang apa yang sudah terjadi. Akhirnya akan baik-baik saja. Lama-kelamaan nanti akan jadi terbiasa. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.